Selamat pagi, Ibu Dorit Hartini, MAKT, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang penetapan harga atau cost plus pricing. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Jessica Mekurniati Menderva dengan NIM 63230769. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani, NIM saya 63230024. Nama saya Hairul Nisa dengan 63230921. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rafiq dengan NIM 63230927. Perkenalkan, nama saya Yeni Aprianti dengan NIM 323019. Pengertian penetapan harga. Harga adalah sejumlah nilai dari suatu produk atau kompensasi lain yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diperoleh dengan nilai tukar berupa uang. Sedangkan penetapan harga atau pricing adalah tindakan yang menentukan nilai suatu barang dan jasa yang harus dibayar konsumen dengan melibatkan pertimbangan berbagai faktor, termasuk biaya produksi, permintaan pasar, dan tujuan perusahaan. Salah satu keputusan strategis dalam pemasaran dari penetapan harga akan mempengaruhi tingkat keuntungan perusahaan, daya tarik produk di pasaran, arus keuangan, juga persepsi konsumen terhadap merek atau brand. Oleh karena itu, tinggi rendahnya harga selalu menjadi perhatian utama para konsumen saat mereka mencari suatu produk, sehingga harga yang ditawarkan menjadi bahan pertimbangan khusus sebelum mereka memutuskan untuk membeli barang maupun menggunakan suatu jasa. Tujuan penetapan harga. Setiap perusahaan memiliki tujuan dalam menetapkan harga. Secara umum, tujuan penetapan harga dapat dikelompokkan menjadi 3 orientasi sebagai sasaran harga, yaitu orientasi laba. Orientasi ini berfokus pada pemilihan harga yang dapat menghasilkan laba maksimum. Namun karena tingginya persaingan, sehingga suatu usaha sering mengalami kesulitan dalam memastikan harga yang dapat menghasilkan keuntungan paling banyak. Sebagai solusinya, para pelaku usaha menggunakan pendekatan orientasi laba yang meliputi 1. Target return. Perusahaan menggunakan untuk mencapai tingkat pembelian tertentu dari investasi ROI. Misal, jika perusahaan ingin laba minimal 20% dari modal yang ditanamkan. 2. Profit maksimum. Harga diterapkan pada level yang memberikan laba setinggi-tingginya. Penetapan ini umum digunakan oleh perusahaan dengan posisi pasar kuat atau produk unik. Orientasi sales. Fokus utamanya bukan pada laba jangka pendek, melainkan pada peningkatan volume penjualan atau membesarkan pangsa pasar dengan memberikan harga yang relatif rendah dari pesaing, berupaya dapat menarik pelanggan datang. Orientasi sales atau orientasi meliputi pertama, pertumbuhan penjualan, di mana penetapan harga agar memajukan peningkatan jumlah barang atau jasa yang terjual. Biasanya harga dibuat kompetitif atau relatif rendah untuk menarik konsumen baru. Kedua, pertumbuhan pangsa pasar. Perusahaan yang memiliki pasar sendiri harus memiliki penetapan harga yang tepat agar dapat mempertahankan pangsa pasar. C. Orientasi status, bertujuan untuk mempertahankan harga yang telah ditetapkan agar perusahaan tidak terpengaruh permintaan pasar yang dapat berubah. Orientasi status meliputi menghadapi persaingan, melihat pelaku konsumen untuk menyesuaikan keunikan produk atau jasa. Lalu tentukan nilai harga, apakah dijual lebih tinggi karena nilai produk lebih baik dari persaingan atau rendah untuk menarik konsumen dengan mempertahankan kualitas, atau dijual rata-rata pasar dengan menonjolkan keunggulan produk yang belum dimiliki pesaing. Kedua, persaingan non harga. Dengan menstabilkan harga, perusahaan bersaing melalui kualitas produk, pelayanan, promosi, dan inovasi. Misal, ada produk Apple yang menjaga harga tetap premium tapi bersaing dalam layanan, desain, ekosistem iOS, kualitas kamera, dan image lifestyle.
Konsumen tetap memilih membeli meski mahal karena merasa produk Apple memberi nilai lebih dibanding pesaing. Ini saya akan menjelaskan tentang cost plus pricing. Cost plus pricing merupakan pendekatan penentuan harga dengan menambahkan margin laba atau markup pada total biaya per unit. Hal ini dilakukan berdasarkan perilaku biaya karena penentuan harga. Cost plus menjadi langkah awal dalam mengurangi ketidakpastian dari perusahaan yang dihadapkan dengan pesanan di bawah harga target yang telah ditetapkan. Biaya yang dimaksud adalah harga pokok produksi dari seluruh biaya yang timbul dalam proses produksi suatu barang atau jasa. Cost plus pricing dihitung dari biaya per unit 10.000 ditambah biaya produksi per unit 10.000 dikali markup 30% sama dengan 13.000 per unit. Metode pelaporan cost dan laba. Pertama, absorption costing atau full costing. Metode yang memasukkan semua biaya produksi baik yang tetap maupun variabel ke harga pokok produk. Dengan ini semua biaya diserap oleh produk. Komponen harga pokok terdiri dari 1. Biaya bahan baku langsung, 2. Biaya tenaga kerja langsung, 3. Biaya overhead pabrik atau BOP tetap, 4. Biaya overhead pabrik BOP variabel. Umumnya, metode absorption costing digunakan untuk laporan keuangan eksternal. Laba yang dipengaruhi oleh jumlah produksi menjadikan semakin banyak diproduksi, maka semakin besar biaya tetap per unit, namun laba bisa terlihat lebih tinggi pula. Direct costing atau contribution approach atau variable costing. Direct costing atau contribution approach atau pendekatan kontribusi hanya memasukkan biaya variabel produksi ke dalam harga pokok produk. Harga pokok terdiri dari total biaya variabel atau biaya produksi variabel seperti 1. Biaya bahan baku langsung, 2. Biaya tenaga kerja langsung, ketiga, biaya tak langsung variabel, 4. Biaya penjualan dan administrasi variabel jika ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis masalah internal dalam pengambilan keputusan manajerial. Fokus pada contribution margin dalam selisih penjualan biaya variabel. Laba tidak dipengaruhi jumlah produksi, tetapi dipengaruhi volume penjualan. Metode ini cocok untuk pengambilan keputusan jangka pendek, misalnya menerima atau menolak pesanan khusus, analisis titik impas atau disebut dengan BEP, dan lain-lain. Volume produksi jam penjualan per periode sebesar 50.000 unit. Perusahaan menggunakan metode cost pricing dengan kebijakan sebesar 50% dari harga pokok produksi dan 80% dari biaya variabel. Data biaya produk PT Pesona adalah sebagai berikut. Bahan baku langsung sebesar Rp8 per unit. Tenaga kerja langsung sebesar Rp12 per unit. OVH variabel sebesar Rp3 per unit. OVH tetap sebesar Rp7 per unit dengan total Rp350.000. Biaya penjualan administrasi variabel sebesar Rp2 per unit. Dan biaya penjualan serta administrasi tetap sebesar Rp4 per unit dengan total Rp200.000. Pada metode full cost, semua biaya produksi diperhitungkan dalam penentuan harga jual. Biaya bahan baku sebesar Rp8. Tenaga kerja langsung Rp12. OVH variabel Rp3. OVH tetap Rp7. Sehingga total biaya OVH menjadi Rp10 dan total biaya produksi sebesar
Rp30 per unit. Perusahaan menambahkan markup sebesar 50% dari harga pokok produksi yaitu Rp15. Maka harga jual target berdasarkan metode full cost adalah 30 ditambah 15 sama dengan Rp45 per unit. Selanjutnya, menggunakan metode biaya variabel atau variable cost upfront. Biaya bahan baku langsung Rp8. Upah langsung Rp12. OVH variabel Rp3. Dan biaya penjualan serta administrasi variabel Rp2. Jadi total biaya produksi variabel adalah Rp25 per unit. Perusahaan menambahkan markup sebesar 80% dari biaya variabel, yaitu Rp20. Sehingga harga jual target berdasarkan pendekatan biaya variabel adalah Rp25 ditambah 20 sama dengan Rp45 per unit. Dalam metode cost pushing, kita dapat menentukan persentase laba dari biaya jika laba yang diinginkan sudah ditetapkan sebelumnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase laba target adalah persentase target laba sama dengan harga jual dikurangi biaya ditetapkan dibagi dengan biaya yang ditetapkan kemudian kalikan 100%. Menetapkan harga berdasarkan ROI yang dikehendaki. ROI yaitu Return of Investment, yang dikehendaki adalah tingkatan pengembalian modal atau laba yang ditargetkan atau diinginkan oleh perusahaan atas investasi atau aktiva yang telah mereka tanamkan dalam produksi suatu produk. Dengan kata lain, perusahaan menetapkan sasaran bahwa setiap investasi yang mereka gunakan harus menetapkan harga, kemudian dihitung untuk memastikan sasaran ROI ini tercapai. Sedangkan rumus dasarnya ROI adalah ROI profit margin per sales dikali sales per investasi atau aktiva. ROI profit margin dikali sales turnover. Untuk menetapkan harga dengan tingkat ROI tertentu dapat digunakan langkah berikut. Yang pertama yaitu menetapkan proses markup. Proses markup sama dengan ROI ditambah biaya per total biaya produksi. Dan yang kedua adalah menambahkan harga pokok produksi dengan markup pada langkah yang pertama. Dua cara memodifikasi. Dua rumus cara untuk memodifikasi. Yang pertama adalah modifikasi rumus metode full cost. Modifikasi rumus untuk metode full cost presentasi markup yaitu hasil ROI yang dikehendaki ditambah biaya penjualan dan administrasi atau volume atau unit dikali biaya produksi per unit. Jika laporan laba rugi telah disusun, maka rumusnya dapat menggunakan harga bruto atau gross profit per harga pokok penjualan atau CGS. Dan yang kedua yaitu rumus metode variable cost. Modifikasi rumus untuk metode variable costing atau direct costing atau metode contribution. Presentasi markup sama dengan ROI yang dikehendaki ditambah biaya tetap per volume unit dikali biaya variabel. Jika laporan laba rugi sudah disusun, maka rumusnya yaitu contribution margin per biaya variabel. Penetapan harga per waktu dan harga bahan. Metode ini biasanya terjadi pada perusahaan jasa seperti jasa reparasi mobil, reparasi motor, radio, TV, percetakan, dan lain-lainnya. Nah, waktu ini dihitung berdasarkan jam tenaga kerja, dari tenaga kerja langsung seperti jam kerja buruh, juga jam kerja penggunaan mesin dan sebagainya.
Nah, di sini ada 3 komponen waktu per jam dalam tenaga kerja langsung. Yang pertama ada upah langsung dari gaji pokok tenaga kerja yang udah termasuk dari tunjangan juga bonus. Yang kedua, biaya tidak langsung dari gaji pengawas, biaya penyusutan mesin, asuransi, bahan tidak langsung, dan biaya lainnya sebanding dengan jam kerja. Terus yang ketiga ada laba per waktu tertentu, kayak margin keuntungan yang ingin diperoleh dari jam kerja, misalkan per jam kerja buruh atau jam mesinnya. Komponen bahan per jam. Jadi selain waktu, penggunaan bahan juga perlu diperhitungkan dengan 2 komponen utama. Yang pertama ada persentase laba dari harga faktur bahan. Nah, perusahaan ini menambah markup tertentu atas harga bahan yang digunakan. Nah, yang kedua, persentase dari bahan tidak langsung atau yang dibebankan, termasuk kayak gaji manajer, pengawas, asuransi, biaya handling, atau biaya tambahan terkait pengelolaan bahan. Ada rumus tarif per jam dihitung dari upah langsung ditambah biaya tak langsung ditambah laba yang diinginkan. Nah, ini urutan dari pencatatan tarif harga per waktunya. Yang pertama upah langsung ada di posisi debit karena biaya langsungnya ini dari tenaga kerja tapi tidak termasuk tunjangan juga bonus, belum dihitung. Terus biaya tak langsung atau tak sebanding ini ada di posisi debit, dihitungnya dari biaya gaji pengawas, penyusutan, asuransi, atau bahan-bahan tidak langsung lainnya. Terus ada laba per waktu di posisi di debit. Terus ini laba-laba yang diinginkan perusahaan per waktunya dari jam kerja tadi sama jam mesinnya. Terus ini tinggal di total dari 3 tadi masuk ke tarif harga per jam di kredit. Ini ada tambahan dari laba ditahan masuk ke debit, jadi presentase laba harga faktur bahannya. Terus ada bahan tak langsung di debit dari presentase dari bahan tak langsung atau yang dibebankan tadi. Terus di sini ada total bahan presentase ada di posisi kredit karena kita menotalkan bahan yang ditambahkan dari harga bahan dikali presentase laba bahan ditambah bahan tak langsungnya. Diagram pada slide mengilustrasikan 3 faktor utama yang saling berhubungan secara kolektif dari menentukan harga jual sebuah produk atau jasanya. Nah, yang pertama ada biaya produksi dan operasi. Nah, biaya internal ini dikeluarkan perusahaan untuk membuat produk dan menjalankan bisnisnya. Nah, dari konteks cost plus pricing ini, biaya ini tuh jadi dasar perhitungan harganya. Yang kedua ada laba dan faktor lain, kayak mencakup target laba yang diinginkan perusahaan seperti yang ditentukan melalui markup atau ROI yang dikehendakinya. Terus faktor lain sendiri dapat mencakup pertimbangan internal seperti tujuan penetapan harga, kayak orientasi laba, orientasi sales, atau orientasi statusnya juga. Terus yang ketiga ada situasi pasar. Nah, ini kondisi eksternal yang meliputi permintaan, penawaran, dan tingkat persaingan yang dihadapi perusahaan. Nah, situasi pasar dapat mempengaruhi apakah perusahaan dapat menetapkan harga setinggi atau serendah yang diinginkan untuk mencapai targetnya. Nah, ketiga faktor ini tuh dia berinteraksi untuk membentuk keputusan akhir mengenai harga jual. Sekian presentasi dari kami. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata atau kesalahan yang kami perbuat. Terima kasih.